disampaikan kepada seluruh peserta upacara, baik dari tenaga pendidik ataupun siswa, agar tidak mengambil dokumentasi atau mengambil HP dari saku, agar kegiatan upacara berlangsung dengan lancar dan hikmat. Karena sudah disediakan pihak dokumentasi, diucapkan terima kasih. Tata tertib upacara bendera merah putih memperingati Hari Santri Nasional tanggal 22 Oktober 2022. 1. Masing-masing pemimpin barisan menyiapkan barisannya. 2. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. 3. Penghormatan peserta upacara kepada pemimpin upacara dipimpin oleh pemimpin barisan yang paling kanan. 4. Laporan setiap pemimpin barisan kepada pemimpin upacara. 5. Inspektur upacara memasuki lapangan upacara. 6. Penghormatan peserta upacara kepada inspektur upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Pada inspektur upacara. Laporan pemimpin upacara kepada inspektur upacara bahwa upacara siap dimulai. Lapor, upacara memperingati Hari Santri Nasional tanggal 22 Oktober tahun 2022 dengan dilaksanakan. 8. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu Indonesia Raya. 9.
baik dosen maupun guru dimohon untuk berdiri. Bendera, siap. Pada sang merah putih, hormat. Red. Pada bendera merah putih, hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Siap. Gerak. Baris. Jalan. Siap. Gerak. Luruskan. Jalan di tempat. Gerak. Dua kali belok kanan, jalan di depan. Jalan. Belok kiri langkah, tegak maju. Jalan. Berat. Sembilan, mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian, abadi dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebelas, amanat Inspektur Upacara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa qala qail idil fatah hasbati qati wa rufi wa kullu ma lam yantafi lam yartafi. Yang kami hormati dan yang kami muliakan para dewan guru, juga para dosen, dewan pengasuh, juga pengurus pondok pesantren, juga yang kami hormati dan kami muliakan para santri, baik santri putra maupun santri putri. Alhamdulillah, kami bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada pagi yang cerah ini kita bisa berkumpul di halaman Pondok Pesantren Darussalam Tukumulyo dalam rangka untuk mengenang dan memperingati hari yang bersejarah dalam kemerdekaan, yaitu Hari Santri Nasional. Karena kita yakin kalau kita membaca sejarah bahwa kemerdekaan Indonesia ini tidak mutlak diperjuangkan oleh para revolusioner, tapi juga dari andil dari para ulama, para kiai, juga para
para santri. Yang jelas semua kita sudah tahu bahwa tanpa perjuangan ulama dan para santri, mungkin juga sampai hari ini Indonesia belum merdeka. Alhamdulillah. Di sana sini tanahnya subur makmur dibanding dengan negara-negara lain. Iklimnya daripada iman, maka dengan semangat itulah para santri dan para kiai untuk menumpas penjajah. Karena apa? Kalau penjajah itu tetap tidak diusir dari negeri yang tercinta ini, maka kita juga akan tidak jelas nasib kita. Maka dengan semangat hubul waton minal iman, bahwa cinta kepada tanah air itu adalah sebagian daripada iman, dan jika kita mati untuk membela negara, maka oleh beliau Mbah Yai Hasyim Asy'ari, Mbah Yai Wahab Hasbullah, Mbah Yai Bisi Samsuri, Mbah Yai Abbas Buntet, maka kita dihukumi mati syahid. Sama dengan jihad ketika Rasulullah melawan orang kafir. Dengan semangat itulah kita sebagai santri, mungkin kita sekarang timbul pertanyaan, apakah Indonesia ini sudah merdeka? Ya sudah, tapi belum 100% merdeka. Mungkin dalam masa penjajah dulu yang dijajah segala aspek kehidupan yang ada di Indonesia, baik kedaulatannya, ekonominya, ideologinya, juga mungkin agamanya, sehingga sampai sekarang yang perlu kita tanyakan dalam hati kita masing-masing, apakah Indonesia ini sudah merdeka? Boleh disebut sudah, tapi mungkin belum 100%. Buktinya apa? Kok belum merdeka 100%? Indonesia itu Indonesia tanah surga. Di sana sini tanahnya subur makmur dibanding dengan negara-negara lain. Iklimnya baik, garis katulisnya juga baik, waktunya juga baik, ekonominya makmur. Tapi di sana sini masih banyak kemiskinan, ketertinggalan, keterpurukan, kebodohan, kriminalisasi, dan lain sebagainya. Ini adalah satu kewajiban kita sebagai santri. Kalau dulu Indonesia diperjuangkan, berapa santri yang mati, berapa darah yang mengalir di Surabaya, 60.000 santri yang mati katanya, menurut berita ini. Nah, sekarang kita sebagai santri harus wajib mengisi kemerdekaan itu, merebut kemerdekaan dari belenggu Belanda, Prancis, Inggris, dan lain sebagainya, Jepang. Itu juga sulit, tapi kita lebih sulit mengisi kemerdekaan itu. Maka harus diisi dengan apa? Harus diisi dengan peradaban yang baik. Maka kita sebagai santri wajib membangun peradaban-peradaban yang baik. Maka santri wajib menjadi santri yang cerdas, menjadi santri yang semangat, menjadi santri yang intelektual, menjadi santri yang punya kompetensi. Maka dengan itu tugas santri adalah lebih berat daripada selain santri. Sering saya gambarkan, kalau mungkin bukan santri yang terbebani hanya pundak kanan saja, tapi kita sebagai santri pundak kanan terbebani, kita beri beban, pundak kiri juga kita bebani, kepala kita juga kita bebani. Berarti kita sanggup menanggung 3 beban kita. Maka disebut santri
Kalau saya mengartikan san itu insan, tri itu tiga. Tiga artinya apa? Kita harus berilmu, beramal, juga bertakwa. Berilmu pengetahuan. Pundak kanan kita bebani Al-Quran, Ihya Ulumuddin, Tafsir Jalalain, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Tirmidzi dan lain sebagainya. Tapi beban pundak kiri kita untuk memanggul peradaban, yaitu ilmu pengetahuan, ilmu yang diperoleh di sekolahan, ilmu yang diperoleh di kampus-kampus. Pundak kiri kita masih kepala kita untuk menyanggah apa itu? Menyanggah di otak kita harus punya kecerdasan spiritual, harus kecerdasan kita harus kita bangun. Maka bebannya santri adalah 3 perkara, karena sesuai dengan terminologinya san in santri 3: berilmu, beramal, bertakwa kepada Allah. Tujuannya apa? Kita sebagai umat Islam wajib untuk membangun diri kita maupun umat menjadi umat yang wasatiyah, menjadi umat yang moderat, menjadi umat yang modernisasi. Karena itu tujuan ditargetkan oleh Allah dalam suatu maqalah, tuba liman arafa zamanuhu wastaqama thariqatuhu. Sangat beruntung orang yang memahami kondisi peradaban, kemajuan teknologi, kemajuan IT, kemajuan dunia. Harus paham kita. Kalau kita tidak paham tentang perkembangan dunia atau peradaban dunia, maka kita akan digilas oleh peradaban itu sendiri. Ini jangan dianggap remeh. Misalnya sekarang dunia sekarang itu dunia IT, kayak kita, kehidupan kita ini sudah harus bergabung dengan teknologi. Maka disebut society 6.0. Ini artinya kita harus bergelut dengan teknologi. Kalau dulu kalau kita mau beli baju harus di pasar, sekarang di kamar saja sudah bisa. Kalau dulu kita mau cari sego pecel, kita harus di warung, sekarang di kamar saja sudah bisa. Kalau kita dulu mau nonton film harus di gedung bioskop. Kalau saya dulu ngincen bedek, kalau nggak ada duit. Tapi sekarang kita di kamar saja bisa nonton. Lah niki peradaban ini harus kita hadapi dengan peradaban. Teknologi ini harus kita hadapi dengan kecerdasan. Tanpa kita mempunyai kecerdasan, kita tidak bisa membangun peradaban, maka kita akan digilas oleh peradaban orang ghairul Islam atau orang-orang kafir. Nah, ini tidak bisa cukup dihadapi dengan hukum fikih, tidak bisa. Tidak dengan fatwa-fatwa, tidak, harus dengan kenyataan, harus dengan bukti. Maka kalau kita buka HP di Indonesia dengan di Amerika mungkin beda. Buka HP di Indonesia dengan di Korea juga bisa beda. Kalau kita buka HP di Korea mungkin begitu setiap buka kontennya ngeres-ngeres. Tapi alhamdulillah karena di Indonesia ada yang menandingi konten-konten itu, maka kita begitu buka HP muncullah orang alim Gus Baha, kita bisa mengaji di situ. Coba kalau kita buka konten di Korea, kita buka orang telanjang, kita buka lagi orang. Nah Indonesia, kalau kita sebagai santri tidak bisa membangun suatu sumber daya manusia yang mumpuni, dikhawatirkan anak-anak cucu kita nanti apa yang dibuka nanti di HP-HP, konten-konten seperti apa.
Maka bangsa Indonesia, kita sebagai santri harus siap mengisi kemerdekaan yang dulu dirintis, yang dulu dialirkan darah oleh para santri mujahid, para santri, para kiai. Sanggup jadi generasi penerus? Ayo semuanya serempak, semangat. Allahu Akbar. Tapi toh kita modern bagaimanapun, pengetahuan kita sundul langit ya, kita titel kita semua sampai doktor, profesor, tapi kita tetap tuba liman ngarofa zamanuhu wastaqoma tariqatuhu, tetap kita istiqomah menjalankan pola-pola yang dirintis oleh para ulama salafiyah zaman dulu. Kita harus mengikuti jejaknya Mbah Yai Hasyim Asy'ari, kita harus mengikuti jejaknya Mbah Yai Wahab Hasbullah, kita harus mengikuti jejaknya Yai Maimun Zubair, kita harus mengikuti jejaknya Mbah Yai Safaat. Karena beliau-beliau itu merintis jalan yang harus kita ikuti. Pada zaman dulu santri itu hanya salafiyah, baca kitab awalu, baca kitab Fathul Qorib sudah cukup. Tapi sekarang di era globalisasi ini tidak cukup kita membaca Fathul Qorib. Di sana ada konsep perbankan. Sejak zaman salafiyah dulu ada konsep perbankan, tapi sedikit sekali santri yang punya perbankan, yang paham perbankan, sehingga santri baca kitab terus, tapi implementasinya dijalankan oleh orang lain selain santri. Di sana ada mukabaroh, ada khiwalah, kalau sekarang namanya leasing. Di Fathul Qorib konsepnya ada, tapi yang punya leasing bukan santri. Nah ini PR-nya para santri. Bagaimana santri tidak membaca kitab saja, tapi bisa mengaplikasikan apa yang ada di kitab. Di kata Fathul Qorib ada perbankan, bagaimana santri bisa membuka perbankan? Karena di negara manapun tanpa perbankan suatu negara tidak bisa hidup. Takrib punya di Fathul Qorib ada mukhabaroh, ada koperasi, ada apa, KUD, macam-macam. Nah ini di pondok pesantren masih teori-teori saja, praktisnya belum dilaksanakan. Ini adalah tugas daripada santri. Maka santri itu sekarang tanggung jawabnya berat. Maka jangan santri menjadi ngontak ngantuk. Jadi santri nggak semangat dan santri nggak giat. Yang kita hadapi itu banyak. Boleh masih di luar sana masih diganggu tentang khilafiyah. Kalau ada ngomong kunut bid'ah, biarkan saja, itu sudah berlalu, tidak usah dibicarakan. Sekarang kita menyongsong masa depan. Lebih-lebih kita satu abad Nahdlatul Ulama. Mantap jadi NU. Semangat jadi NU. Karena yakin kalau mantap nanti kita di surga sama Mbah Yai Hasyim Asy'ari. Amin ya Rabbal. Dan insya Allah NU itu akan membawa perdamaian dunia. Sekarang yang terkenal negara Wahabi di Saudi, sekarang yang dikiblat adalah Indonesia. Di Somalia itu 100% Wahabi. Sampai sekarang belum pernah selesai perang saudara. Maka sekarang mengambil guru dari Indonesia bagaimana bisa menjadikan perdamaian di Somalia, di Mesir. Maka tidak heran cabang-cabang Nahdlatul Ulama atau pondok pesantren ini sudah mendunia. Di seluruh dunia cabang NU alhamdulillah.
Mudah-mudahan NU jadi pelopor membangun peradaban dunia sehingga menjadi inspirasi kedamaian di dunia. Amin ya rabbal. Jadi cara intine ngene, Kang santri. Sampai ini yang pondok ngaji nih sing tenanan, ngaji nih sing sungguh-sungguh, lek belajar sekolah kuliah ya kudu tenan. Sebelah kanan kita manggul Quran, Ihya Ulumuddin, tafsir Jalalain, tafsir Sawi, tafsir Ibnu Katsir dan lain sebagainya. Sebelah kanan, sebelah kiri kamus bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Korea, atau literatur yang lain. Otak kita dibangun bagaimana menjadi otak yang cerdas spiritualnya, cerdas intelektualnya, cerdas emosionalnya. Itu beban kita, tanggung jawab kita itu. Biar Nabi apa? Santri-santri biar masuk dalam kancah dunia politik. Karena apa? Masih jarang sekarang santri itu kok dari DPR, ya sih jarang. Masih jarang santri dari gubernur, isih. Masih jarang santri itu jadi teknokrat juga sih jarang. Berarti kita masih ketinggalan. Kalau kita santri masih ketinggalan, berarti belum bisa meneruskan perjuangannya para proklamator, para ulama. Berarti kita belum 100% bisa mengisi kemerdekaan. Paham itu? Ini kakak turamanah dok. Paham ya? Nah, mudah-mudahan menjadi santri-santri yang sanggup meneruskan perjuangan para ulama. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan menjadi santri yang bermanfaat, yang bahagia, selamat dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan apa yang sampaikan ada manfaatnya. Wa akhiran wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 12 menyanyikan lagu Yalal Watun dan Mars Hari Santri Nasional diikuti seluruh peserta upacara. Semua peserta diharap untuk berdiri.
13 membacakan doa. Ya Allah ya Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa bapak ibu guru kami, serta dosa para pahlawan bangsa yang telah gugur mendahului kami. Dan anugerahilah rasa kasih sayang dan saling pengertian di antara kami, serta berilah kesabaran dan keikhlasan kepada bapak ibu guru kami dalam mendidik kami. Ya Allah yang Maha Pemurah, berikanlah kami kesehatan, kecerdasan, serta petunjuk dan perlindungan-Mu dalam menuntut ilmu, sehingga kelak kami dapat berguna bagi agama, nusa, dan bangsa. Ya Allah yang Maha Kuasa, karunialah kami kepada kami semua ilmu yang manfaat lagi berkah, serta selamatkan kami dari semua mara bahaya dan tipu daya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 14. Laporan pemimpin upacara kepada inspektur upacara bahwa upacara telah selesai. Penghormatan kepada inspektur upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Pada inspektur upacara, hormat! Inspektur upacara dan staf Dewan Guru meninggalkan lapangan upacara. 17. Penghormatan kepada pemimpin upacara dipimpin oleh pemimpin barisan yang paling kanan. Pemimpin upacara meninggalkan lapangan upacara. Upacara selesai. Semua barisan dibubarkan oleh pemimpin barisan masing-masing. Mohon untuk tidak bubar dulu. Untuk seluruh santri silakan baris seperti tadi ataupun mencari posisi yang sempurna.